حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39 sampai dengan ayat 40.
Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Mengawali khutbah kita pada siang ini, mari kita kembali menyampaikan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Di samping itu, sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai panduan kita bersama pada khutbah Jumat kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, surat ke-15 urutan Al-Quran, ayat 39 sampai dengan ayat 40. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Ayat itu berisikan sumpah iblis di hadapan Allah. Nah, lalu kenapa iblis itu bersumpah? Iblis itu pada awalnya adalah mereka itu makhluk yang taat kepada Allah. Hebat ibadahnya. Karena kehebatan ibadahnya, Allah mengapresiasi iblis lalu diangkat ke surga. Lalu jadilah iblis menjadi penghuni surga bersama malaikat. Tapi ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, seluruh penghuni surga disuruh sujud. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam nakun minas sajidin. Surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk di antara yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Lalu Allah berfirman, hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan tadi? Qala ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Iblis menjawab, ya Allah, aku ini kan lebih baik daripada dia. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Tidak mungkin aku yang sujud kepadanya. Sombong. Ketika iblis menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah, maka Allah memvonisnya sebagai makhluk yang sesat. Dia dikeluarkan, dia dicampakkan oleh Allah dari surga yang penuh dengan segala kenikmatan itu. Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia tidak bertobat, tapi dia malah bersumpah di hadapan Allah. Apa kata iblis? Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhanku. Ini luar biasa ya ini. Iblis makhluk yang sesat tapi masih mengakui Allah Tuhannya. Qala Rabbi, berkatalah iblis, ya Tuhanku. Sesat-sesatnya iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kalau ada manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia lebih sesat daripada iblis. Qala Rabbi bima abaitani la uzainanna lahum fil ardh. Berkatalah iblis, ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah makhluk yang sesat, maka aku bersumpah akan membuat mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah kita, anak keturunan Adam, manusia. Maka aku akan membuat mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Walau yanahum ajmain. Ini sumpah iblis. Iblis bersumpah karena dia tercampak dari surga itu menurutnya gara-gara anak mau sujud kepada Adam, maka dia balas dendam kepada anak keturunan Adam. Dia akan menyesatkan seluruhnya dengan cara memandang, memberikan ke dalam pikiran anak keturunan Adam itu perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang baik, perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang najis. Inilah hari ini. Hari ini kita lihat banyak manusia-manusia yang hidup hari ini tak takut berbuat dosa, tak takut melanggar syariat. Ini adalah orang-orang yang termakan dengan sumpahnya iblis. Hari ini berita-berita di media sosial, di media cetak, di media elektronik kita dengar terjadinya perselingkuhan, terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat di kamar-kamar hotel. Orang yang takut-takut berbuat dosa. Ternyata selama ini dalam alam pikiran kita yang berselingkuh itu laki-laki. Ternyata hari ini para istri-istri banyak selingkuh. Ini adalah karena sumpahnya iblis. Banyak orang membuat maksiat tak takut-takut hari ini, mempertontonkan auratnya seolah bangga, memperlihatkan bahagia lekuk-lekuk tubuhnya kepada orang banyak. Itu karena sumpahnya iblis. Kita baru saja dan masih dalam suasana merayakan HUT kemerdekaan kita, tapi saya lihat banyak perayaan ulang tahun kemerdekaan itu melanggar syariat. Ada perayaan perlombaan memperingati hari kemerdekaan itu melanggar syariat jelas. Laki-laki disuruh berpakaian perempuan dengan katanya tujuannya lucu-lucuan, tapi itu melanggar syariat. Ada hadis yang melarang. Tidaklah boleh seorang laki-laki meniru perempuan, menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki. Hari ini terjadi, Pak. Laki-laki disuruh giling cabai, pakai baju daster, semuanya ketawa-ketawa. Setan juga ikut ketawa. Iblis yang bersumpah menyesatkan kita di hadapan Allah juga ketawa melihat kejadian seperti itu. Diadakan perlombaan panjat batang pinang, orang sudah azan maghrib masih di atas batang pinang. Itu tidak melanggar syariat, jelas melanggar syariat. Jelas melanggar syariat. Ibu-ibu melakukan gerak jalan dengan berpakaian serba ketat. Yang nontonnya bapak-bapak semuanya pada melotot matanya melihat gerak jalan itu. Ini jelas melanggar syariat. Ada lagi saya lihat perlombaan suami ditutup matanya, lalu istrinya disuruh berdiri di depan, lalu mencari istrinya dengan mata tertutup. Sudah banyak terpegang istri orang lain. Ini jelas melanggar syariat. Haram hukumnya menengok orang yang bukan muhrim kita, yang bukan istri kita. Inilah iblis ketawa hari ini. Iblis ketawa di negeri kita yang merayakan kemerdekaan yang melanggar syariat. Berhasil iblis menyesatkan kita sesuai dengan sumpahnya di hadapan Allah ketika beliau dicampakkan oleh Allah dari surga. Illa
ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara manusia itu yang tak sanggup aku sesatkan. Siapa yang dimaksud iblis hamba Allah yang ikhlas? Apakah kita termasuk? Menurut Syekh Muhammad Abdul, orang yang ikhlas itu adalah orang yang beragama semata-mata hanya ditujukan untuk Allah. Orang yang menjalankan syariat agama itu untuk Allah. Nah, inilah makna sumpah kita dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orang yang ikhlas, kata Syekh Muhammad Abdul. Orang yang mengatakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa demikian kita beragama? Banyak orang beragama hari ini tidak karena Allah, karena ikut-ikutan. Karena musim pilkada dia beragama, yang tak pernah jadi imam jadi imam, yang tak pernah azan di masjid jadi muazzin hari ini Pak, karena pilkada akan datang. Itu tanda-tanda. Nggak peduli pengurus masjid bacaannya benar atau tidak, mudah-mudahan masjid kita ada seperti itu. Yang penting dia nyumbang ke masjid, disuruh jadi imam. Bacaannya tidak benar, bahkan pakai celana levis juga jadi imam. Kita melanggar syariat, ketawa iblis. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang ikhlas yang ditakuti iblis itu adalah orang yang beribadah, beramal semata-mata karena Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi, la yaqbalullahu minal amali illa kana lahu khalisan wa wallahi bihi wajhuhu. Allah akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena dia semata dan ditujukan untuk mencari keridhaannya. Bagaimana kita? Coba kita evaluasi. Kita sudah beramal, kita sudah beribadah. Sudahkah ibadah-ibadah kita itu semata-mata ditujukan karena Allah? Kalau sudah, iblis tidak berani ganggu kita. Kalau hari ini kita masih diganggu oleh iblis, masih disesatkan oleh iblis, mungkin saja ibadah kita tidak ikhlas karena Allah. Nanti di hari kiamat, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sangat panjang. Ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dihisab amalnya. Yang pertama seorang ulama, orang yang berilmu. Allah menanyakan, hai ulama, coba ceritakan apa amalanmu dengan ilmu yang engkau miliki. Lalu dia bercerita, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan, sesungguhnya hamba ketika di dunia dengan ilmu yang engkau berikan kepada aku sudah banyak mengajarkan ilmuku kepada orang. Banyak murid-muridku. Siang hari aku ajarkan ilmuku, malamnya apa yang aku ajarkan itu aku praktekkan. Sampai aku meninggal ya Allah, aku tidak pernah berhenti berbuat itu. Apa kata Allah? Hai ulama, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu melakukan itu bukan untuk aku, kata Allah, tapi karena ingin dipuji orang, ingin dikatakan engkau lah yang paling tinggi ilmunya, amalan ditolak, tempatmu di neraka. Lalu dihisab yang kedua, orang kaya yang dermawan. Sebagaimana yang pertama, Allah juga bertanya, hai orang kaya, apa amalanmu yang istimewa? Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan, sesungguhnya hamba dengan harta kekayaan yang engkau percayakan kepada hamba, hamba sudah banyak berbuat membantu orang lain. Anak yatim bagi miskin, hamba bantu. Pembangunan masjid untuk kepentingan dakwah Islam, harta hamba sumbangkan. Pokoknya lebih banyak harta itu untuk umat daripada hamba dan keluarga hamba yang menikmatinya. Sampai hamba meninggal, hamba tidak pernah berhenti berbuat itu. Lalu Allah berfirman, hai orang kaya, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu berbuat itu bukan karena aku, tapi ingin pencitraan di tengah-tengah masyarakat. Kamu ingin dikatakan engkaulah orang yang paling peduli, engkaulah orang yang paling perhatian. Amalan bertolak, tempatmu di neraka.
Lalu yang ketiga, dihisab pula seorang anak muda yang gugur di dalam perperangan jihad membela Islam. Allah juga berfirman, hai anak muda, apa amalanmu? Lalu dia menjawab, ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan, sesungguhnya hamba telah menghabiskan umur hamba selama di dunia untuk berjihad, untuk berperang membela agama, sampai-sampai yang terakhir hamba tewas di medan pertempuran. Apa kata Allah, hai anak muda, kamu berdusta, kamu berbohong, kamu berbuat itu bukan untuk aku, tapi ingin mengejar gelar pahlawan, ingin dikatakan sang pemberani. Amalan berdoa, tempatmu di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah beribadah, kita sudah beramal. Apakah amalan kita itu nanti dicap Allah kita, kamu berdusta, kamu berdusta, kamu berdusta? Hanya kita yang tahu sesuai dengan bagaimana niat kita beribadah hari ini kepada Allah. Kita bisa menjawabnya sendiri hari ini. Nah, kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qushairi, orang yang ikhlas yang ditakuti iblis adalah orang yang bermaksud menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Ini yang dimaksud an-ta'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Dia sembah Allah lalu dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Inilah orang yang ikhlas. Hari ini kita lihat banyak orang mengaku bertuhan kepada Allah tapi masih bertuhan kepada yang lain. Hilang barangnya atau ada masalah dalam kehidupan, mencari pertolongan ke tempat lain selain Allah. Banyak ini orang Islam hilang barang berharganya pergi ke dukun. Padahal dukun itu hilang jamnya, hilang HP-nya, dia susah cari. Kok kita masih percaya kepada dukun seperti itu? Ada juga orang anak gadisnya mudah berjodoh, pergi ke dukun, dia mengaku juga Allah Tuhannya. Itu makanan mengunya iblis, bapak-bapak, saudara-saudara. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyatakan Allah Tuhannya, lalu dia tidak mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lain. Hari ini kita lihat banyak kita mengaku bertuhan kepada Allah tapi masih percaya kepada kuburan-kuburan, kuburan leluhur, kuburan keramat dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa hidup kita tidak tenang hari ini? Karena gangguan dan godaan iblis. Karena itu kita bertuhan kepada Allah tidak sepenuhnya. Kita bertuhan kepada Allah tapi masih bertuhan, masih mempercayai yang lain. Ini namanya syirik, Pak. Akidah kita rusak. Akidah kita bercampur dengan sifat syirik, mempersekutukan Allah. Jadi syirik itu dia beranggapan sesuatu benda atau manusia mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan yang dapat memberikan manfaat dan menolong sama seperti perannya Allah. Ini yang syirik. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita berusaha menjadi hamba Allah yang ikhlas agar sumpah iblis ini tidak berlaku terhadap diri kita. Apa sumpah iblis? Dia bersumpah akan menyesatkan kita ini semuanya sebagai permanen nanti di neraka. Bagaimana cara dia menyesatkan? Dia membuat dalam alam pikiran kita itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu sesuatu yang enak, sesuatu yang manis. Ini yang terjadi. Jangan heran hari ini perempuan suaminya pergi kerja dia berselingkuh. Jangan heran, itu adalah sumpahnya iblis. Jangan heran hari ini bapak-bapak juga berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan istri ada yang halal rumah. Itu adalah karena sumpahnya iblis. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib dan untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzra'a lid-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله SAW. Mari kita luruskan dan rapatkan saf dan HP-nya mau dinonaktifkan. Stop. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
boleh dua HP. Boleh dua HP. Dari mana? Siapa yang air? Tidak. Ya, ada dua pack. Ya, Pak. Dua belas tempat.